Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Pembunuh Terhebat part ke-11. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Setelah kejadian yang tak terduga, tiba-tiba saja stat window milik Raon muncul dengan memberitahu bahwa ia telah berhasil menguasai 10,000 flame dan peningkatan kekuatan pada dirinya. Raon pun merasa senang. Menurutnya ini lebih dari dugaannya. Ia merasa segera akan mengembangkan semua kemampuannya. Ia pun kaget tak menyangka dikarenakan semua peningkatan kekuatan didapatkannya sekaligus. Lalu roh biru yang kalah mengganggu Raon pada saat spiritual berkata, siapa sebenarnya Raon? Ia merasa mental Raon selalu di ujung pertaruhan. Dan ia bertanya pada Raon mengapa ia dapat melewati situasi tersebut. Lalu dengan santai, Raon berkata kepadanya, percuma saja dan tidak ada gunanya roh biru mencoba menjatuhkan dirinya. Tampak Raon berkata dalam hatinya, ia dapat berkata seperti itu tapi tadi dia hampir saja mati. Ia harus berhati-hati kepada roh biru sekarang, begitu juga roh biru. Ia merasa walau mereka memiliki kedekatan, tetap saja Raon adalah musuh baginya. Setelah itu Raon dihampiri oleh Falkan dan bertanya apakah Raon baik-baik saja. Lalu Raon menjawab bahwa ia sedang baik-baik saja. Lalu Falkan bertanya lagi apakah Raon mendapatkan auranya. Raon menjawab Falkan bahwa dia telah mendapatkan aura yang ia mau berkat Falkan. Raon pun meminta maaf kepada Falkan dikarenakan ia telah menghancurkan tungku perapian milik Falkan. Falkan pun menjawab itu tidak menjadi masalah selama Raon baik-baik saja dan lagi pula ia dapat membuat tungku api yang lain. Lalu pandangan Falkan tertuju pada satu tungku perapian. Ia berkata benda apa yang ada di tungku tersebut. Lalu Raon berkata padanya sedang ada apa. Falkan pun menuju ke arah tungku tersebut. Dengan skop ia mengambil bongkahan bara api yang ada di tungku perapian. Dan yang diangkat oleh Falkan adalah arang emas. Lalu Falkan berkata bahwa mereka adalah orang yang beruntung. Ia menunjukkan arang emas yang lebih kuat dan tahan lama daripada arang putih dan hitam. Dan berkat Raon akhirnya Falkan dapat membuat apa yang selama ini diinginkan olehnya selama 10 tahun. Falkan pun berterima kasih kepada Raon. Lalu Raon kebingungan melihat Falkan yang berterima kasih kepadanya. Ia berkata pada Falkan bahwa ia tak melakukan apa-apa. Mendengar perkataan Raon, Falkan terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia adalah orang bodoh yang bekerja dengan palu sepanjang waktunya. Tapi ia mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Raon. Dan arang emas tersebut adalah berkat kerja keras Raon. Falkan pun bertanya satu hal kepada Raon tentang apa tujuan Raon sebenarnya. Raon tampak kebingungan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Lalu Falkan menjelaskan bahwa yang diinginkan Raon menjadi swordsman seperti apa. Dengan percaya diri, Raon menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang swordsman yang tak pernah menyerah dalam situasi apapun dan musuh apapun yang dihadapinya. Falkan pun berkata bahwa ia tak menyangka akan mendengar kalimat itu dari seorang bocah yang ingin menjadi seorang swordsman pantang menyerah. Lalu kakek Falkan akan memberikan pedang dalam waktu 3-5 tahun ini. Dan jika Raon sudah memiliki tekad yang bulat, ia menyuruh Raon untuk menemuinya. Falkan berkata bahwa ia akan menyimpan arang tersebut untuk Raon. Raon berkata apakah Falkan akan membuatkan sebuah pedang untuknya. Dan bukankah Falkan sudah pensiun? Falkan pun berkata ada seseorang yang menarik kembali masalah pensiun tersebut.
Setelah itu, tampak Raon hendak pulang dan berpisah dengan Falkan dan juga Rimmer. Rimmer yang sedang berada di atas bukit melihat Raon. Ia berkata bahwa penasaran apa yang akan terjadi dengan Raon setelah mendapatkan aura. Menurutnya Raon sangat berbakat dan membuat orang-orang khawatir dengannya. Lalu tampak Glenn menemui Rimmer yang sedang berada di atas bukit. Rimmer berkata Glenn datang kemari setiap hari karena cemas kepada Raon. Dan sekarang Glenn pasti sudah lega melihat Raon yang sudah memiliki aura. Glenn menjawab Rimmer bahwa ia datang ke sini bukan karena cemas. Lalu Rimmer berkata mungkin karena panas di tungku api. Tapi kualitas dan kemurnian aura Raon sangat hebat. Ditambah lagi Raon sudah menstabilkan aura miliknya. Lalu ia berkata bahwa Raon sangat hebat. Glenn pun berkata bukan karena itu juga ia datang kemari, tetapi karena Raon dapat mengubah kesulitan menjadi keuntungan baginya. Setelah itu tampak keadaan di kamp pelatihan. Tampak Runan melihat pintu gedung sambil memegang sebuah kotak. Ia bertanya-tanya kapan Raon akan kembali. Sementara itu, para train lain banyak membahas Raon tentang dirinya yang belum mampu menciptakan aura. Rumor tentang dirinya hebat adalah palsu. Lalu seharusnya Buren atau Martha mengambil alih posisi sebagai ketua train. Dan banyak yang menganggap Raon tak layak menjadi ketua. Lalu tampak Runan ingin memberikan Raon sebuah hadiah. Ia diberitahu oleh ibunya untuk berbalas budi pada orang yang sudah membantunya. Tiba-tiba saja Raon muncul dari pintu lapangan camp pelatihan. Raon berjalan masuk ke dalam area camp pelatihan. Ia melewati Runan yang terus saja memandangi dirinya dengan aneh. Raon pun menyapa Runan. Lalu Runan membawa kotak tersebut yang berisikan es krim dan berkata semangatlah kepada Raon. Raon pun mengambil dan berkata bahwa ini adalah es krim yang pernah diberi kepadanya waktu itu. Sementara itu Runan merasakan hawa dan aroma dari tubuh Raon yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aura Raon tampak lebih segar dan kuat. Kemudian Runan berkata apakah Raon tidak mau es krim lagi. Raon pun menjawab bahwa satu saja sudah cukup baginya. Runan pun bertanya apakah Raon sekarang sudah merasa lebih baik. Raon kaget dengan rasa perhatian Runan kepadanya. Lalu ia menjawab bahwa sekarang dirinya sudah lebih baik. Setelah mendengar Raon sudah lebih baik, Runan pun pergi meninggalkan Raon. Setelah itu, tampak Rimmer yang berdiri di altar di depan seluruh hadapan para train. Ia berkata pasti mereka merasa bosan dengan latihan tanpa henti. Maka dari itu, Rimmer merencanakan sesuatu yang lebih spesial dalam 1 bulan ini. Karena selama 7 bulan mereka sudah berlatih pondasi dan berkultivasi, sudah saatnya mereka melatih energi center. Tampak obrolan dua train yang heran dengan Rimmer. Menurut mereka, Rimmer tampak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh Rimmer. Lalu Rimmer menjelaskan dalam 1 bulan mereka akan bertarung satu sama lain. Dari hasil pertarungan tersebut akan mempengaruhi kelulusan dan perankingan mereka. Rimmer menyarankan para train bersiap dengan benar untuk bulan depan. Tampak Martha mengangkat tangannya dan bertanya pada Rimmer tentang bagaimana dengan murid lain yang sudah tertinggal jauh atau masih belum mendapatkan aura. Setelah pertanyaannya itu, pandangan seluruh train tertuju kepada Martha. Seperti tahu siapa yang dimaksud oleh Martha adalah Raon. Rimmer menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang murid tersebut sudah berhasil mendapatkan aura. Martha pun tampak terkejut mendengar jawaban Rimmer. Ia berkata sejak kapan train tersebut mendapatkan auranya, sambil matanya tertuju kepada Raon. Lalu Martha berkata kepada Raon, akhirnya ia memiliki kesempatan untuk melawan dirinya. Dan dengan nada sombong, Martha berkata ia pikir akan mati kebosanan karena terlalu menunggu lama. Lalu Martha mendekati Raon sambil berkata, apakah Raon masih mengingat omongannya tentang dirinya yang tak mau mengikuti perintah orang yang lebih lemah darinya? Di hadapan Raon, Martha berkata,
Dirinya sudah lama mentolerir keberadaan Raon dan menurutnya Raon juga kesulitan dengan posisinya karena di luar kemampuan Raon. Dengan raut wajah yang gembira, Martha berkata ia akan mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Raon. Tiba-tiba saja Buren datang dan menahan Martha. Ia berkata sudah cukup kepada Martha karena telah berlebihan. Buren berkata belum ada sehari Raon memiliki aura dan Martha sudah ingin bertarung dengannya dalam 1 bulan. Menurut Buren, Martha tak menjaga kehormatannya sebagai seorang swordsman. Lalu Martha memegang pundak Buren sambil berkata, mungkin karena dirinya dibesarkan sebagai keluarga bangsawan dan dilindungi sepanjang hidupnya, maka Buren percaya kehormatan adalah segalanya. Ia juga berkata bahwa Buren tidak sadar kalau beberapa orang tidak pantas untuk menghadapi kehormatan seperti itu. Martha juga berkata bahwa 3 orang di belakangnya sudah mendapatkan aura dalam waktu 1 bulan, sementara Raon lebih dari setengah tahun, dan teknik kultivasi tinggi hanya membutuhkan waktu 7 bulan untuk membentuk aura. Dan menurut Martha ini adalah bukti bahwa Raon tak berbakat. Menurut Martha seharusnya Buren lebih mengetahui ini karena upacara judgement mereka bersamaan. Lalu Martha berkata kepada Raon bahwa Raon telah lama menjadi top train meskipun dirinya tak memiliki kemampuan. Dan sudah saatnya Raon menyerahkan top train kepada Martha. Menurut Martha, murid yang menang dalam pertandingan harus menjadi top train. Lalu Raon menjawab Martha bahwa dirinya tak ingin menyerahkan status top train kepadanya dan bertanya kepada Martha apakah dirinya bisa bertaruh tanpa uang sedikit pun. Menurut Raon, kalau dirinya mempertaruhkan posisinya sebagai top train, maka Martha juga mengambil resiko untuk kehilangan sesuatu. Menurut Martha, Raon belum paham dengan situasi yang terjadi dan tak sadar diri karena tak ada yang mendukungnya. Lalu Raon bertanya kepada Martha apakah ia takut dengan Raon dan kehilangan sesuatu. Mendengar Raon berkata seperti itu, Martha berkata apakah Raon serius berkata begitu kepadanya. Martha pun tertawa mendengar Raon berkata seperti itu. Lalu Martha mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ia mengeluarkan eliksir Nine Flowers, pemberian dari ayahnya. Martha berkata ia akan memberikan eliksir tersebut jika Raon menang bertarung dengannya. Raon pun tampak senang, akhirnya ada yang dapat direbutnya dari Martha setelah bertarung dengannya. Dan 1 bulan setelah itu, tampak Martha yang sedang memperhatikan kalender. Tibalah harinya di mana ia dapat membalaskan dendam. Ia mengingat di mana Raon dapat mengalahkannya. Sambil berjalan keluar, menurutnya Raon yang baru bisa mendapatkan aura 1 bulan, lalu percuma saja jika mencoba melawan dirinya yang sudah melakukan kultivasi selama 3 tahun. Dalam hatinya, hari ini adalah akhir dari perjalanan Raon Sieghart. Sementara itu, tampak suasana di pelatihan. Rimmer sedang mengumpulkan semua train dan Rimmer berkata bahwa menonton sama bergunanya dengan bertarung langsung. Ia menyuruh para train untuk memperhatikan pertarungan train lain dan memikirkan bagaimana jika mereka dalam situasi tersebut. Lalu ia berkata pada para train untuk tidak gugup dan cukup melakukan yang terbaik. Lalu Rimmer memberitahu pertarungan pertama diawali dari Buren melawan Dorian. Mendengar nama Dorian melawan Buren, tiba-tiba Dorian mengangkat tangannya. Ia berkata ingin mengundurkan diri. Rimmer pun heran karena pertarungan saja belum dimulai. Dorian beralasan bahwa dirinya sangat tidak enak badan. Ia merasa lemas dari kemarin dan batuk-batuk, bahkan sama sekali tidak dapat tidur. Sambil berakting, ia berkata bahwa dirinya sedang tidak berbohong. Lalu Rimmer berkata setidaknya harus berusaha sedikit. Meski dirinya akan kalah, sekalipun dirinya pasti akan mempelajari sesuatu. Lalu Dorian dengan berat hati mengiyakan omongan Rimmer. Ia bertarung melawan Buren. Pertarungan Buren dengan Dorian terjadi sangat singkat. Dorian tampak terjatuh. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menyerah.
Lalu Rimmer mengevaluasi pertempuran Buren. Menurut Rimmer, Buren masih gagal dalam mengontrol emosinya. Padahal Buren dapat mengalahkan Dorian dalam 5 gerakan saja. Buren berkata bahwa reaksi Dorian telah membuatnya sangat marah. Rimmer juga mengevaluasi Dorian. Ia berkata mengapa Dorian terus kabur. Andai dirinya bertarung dengan benar, pasti dirinya dapat bertahan lebih lama. Lalu Dorian berkata dirinya hanya sangat takut kepada Buren. Lalu Rimmer melanjutkan pertarungan. Yang selanjutnya adalah Runan melawan Crane. Tampak Crane langsung menyerang Runan. Runan hanya melakukan defense. Lalu pedang milik Crane terhempas dari genggamannya dan pertarungan pun dihentikan. Rimmer pun mengevaluasi pertarungan mereka. Menurutnya Crane terlalu gugup dan harus lebih santai pada saat memegang pedang. Dan menurutnya serangan balik dari Runan cukup bagus, tetapi aura yang digunakannya masih kurang. Sore pun telah tiba dan sampailah di pertarungan terakhir. Dan pertarungan terakhir adalah Martha melawan Raon. Martha tak sabar karena harus menunggu giliran mereka menjadi yang terakhir. Dengan wajah yang garang, Martha terus saja menyerang Raon. Sementara itu, Raon hanya melakukan defense sambil membaca gerakan Martha. Martha berkata kepada Raon bahwa ia tak menyangka Raon dapat menangkis pedang miliknya. Ia juga mengakui bahwa Raon memang berbakat tapi hanya dalam berpedang saja. Lalu Martha mengeluarkan aura sambil menaikkan pedangnya ke atas dan berkata bahwa orang seperti Raon dengan aura yang lemah tak memiliki masa depan. Lalu Martha mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat ke arah Raon. Raon menahan dan tampak kesulitan. Lalu Martha berkata ia ingin melihat seberapa lama Raon dapat menahan serangan darinya. Martha berkata aura lebih bergantung pada talenta seseorang dibandingkan dengan keahlian berpedang. Orang seperti Raon yang baru saja berlatih aura tak sebanding dengannya. Kalau Raon tak menyerah, ia akan menghabisi Raon sekarang juga. Lalu Raon berkata bahwa Martha terus saja membahas soal bakat. Sepertinya orang-orang di keluarga Sighart sangat mencintai bakat mereka. Martha menjawab Raon dengan apakah Raon terganggu dengan itu karena telah lahir tanpa bakat. Dan justru karena itulah ia ingin menunjukkan kepada Raon bakat yang sesungguhnya. Mendengar perkataan Martha, Raon berkata bahwa dirinya juga ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Raon ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting daripada bakat. Lalu Raon mengeluarkan teknik kultivasi 10,000 flames miliknya dan mengeluarkan api-api di sekitarnya. Melihat Raon yang mengeluarkan cahaya api, Martha berkata apa-apaan api tersebut. Menurutnya ini sangat berbahaya karena api tersebut bukanlah api biasa dan ada yang lebih penting dari api tersebut yaitu cahaya api yang sangat indah. Lalu Martha pun berpikir bahwa dirinya juga harus serius. Ia juga mengeluarkan teknik kultivasi Meteor from Ultimate Point yang mengeluarkan aura gelap di sekitarnya. Menurut Raon, Meteor from Ultimate Point adalah saat seseorang mengumpulkan aura di satu titik. Ia terkesan dengan Martha karena dapat menggunakan teknik tersebut di usia Martha yang masih muda. Dan menurut Raon, Martha ingin mengeluarkan seluruh kekuatan di serangan yang selanjutnya. Lalu tampak Martha yang mengakui bahwa Raon memang kuat, tapi menurutnya Raon takkan dapat menahan serangannya yang sekarang ini. Martha langsung bergegas menyerang Raon. Pedang milik Raon dan Martha saling beradu. Terjadi gesekan yang begitu kuat antara kedua teknik kultivasi legendaris yang menyebabkan asap begitu banyak bermunculan. Lalu tampak Train lain takjub dan berkata bahwa mereka berdua telah membuat tanah menjadi retak. Dan apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Di sela-sela para Train terlihat seseorang yang masih berdiri dengan gagah. Tampak sebuah potongan pedang tertancap di tanah dan mata terjatuh kalah di hadapan Raon. Seluruh Train kaget melihat Raon menang. Menurut mereka sangat mustahil Raon berhasil mengalahkan Martha. Dan mereka bertanya-tanya aura apa yang dimiliki Raon. Raon hanya diam memandangi Martha yang terjatuh kalah di bawahnya. Ia melihat Martha tak melepaskan genggaman dari pedang miliknya.
Walau sedang pingsan, menurut Raon, Martha memiliki sesuatu yang lebih baik daripada skill ataupun bakat. Menurutnya, kekuatan mental Martha cukup kuat. Lalu akhirnya part ke-11 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Juga terima kasih buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Oh iya, Bang Kim juga mau ngasih tahu buat kalian semua, untuk manhwa ini udah ongoing nih Sabreker. Jadi mungkin agak lama untuk upload part selanjutnya sambil nunggu ongoing selanjutnya. Oke lah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.